Oke, Miss share screen. Silakan disiapkan buku cetaknya dan alat tulis. Jadi gini nak, dari nomor 1 sampai 30 ini banyak sekali soal latihan. Banyak sekali soal latihan, hampir semuanya. Lebih dari 15 lah kayaknya yang soal latihan. Nih Miss kasih tahu ya yang soal latihan. Nanti Miss kasih tahu kalian buka bukunya. Dari nomor 1 istilah ekonomi. Nanti kalau ada nomor yang terlewat, ingatkan Miss ya. Khawatir tadi ada yang terlewat soalnya nomornya. Nomor 1 istilah ekonomi ini ada di dalam ini nak, soal latihan kalian. Ada di soal latihan kalian ya. Oikos, nomos itu ada di latihan PG bab 3. Lalu yang nomor 2 ini ada kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan sama berdasarkan waktu pemenuhan. Kalau tingkat kepentingannya ini ada primer, sekunder, tersier. Ya, ada primer, sekunder, tersier. Apa aja tahu ya kalau primer itu misalkan sandang, pangan, papan. Nah, kalau sekunder yang menunjang seperti televisi, handphone dan lain-lain. Terus kalau tersier ini ibaratnya kayak barang-barang mewah lah, berlian, terus mobil mewah, jet pribadi dan lain-lain. Nah, kalau waktu pemenuhan, jadi sekarang dan yang akan datang. Sekarang contohnya apa? Makan buat orang yang lapar. Obat untuk orang yang sedang sakit. Kalau yang akan datang yang bisa ditunda. Misalkan liburan atau kalian pengen makan apa atau minum apa, baru pengen doang kayak misalnya gini. Kalau orang lapar kan apa aja penting masuk ya, makan apa aja. Aku ya Allah lapar banget, adanya roti, udah makan roti. Tapi kalau kebutuhan yang bisa nanti, aku kayaknya nanti pengen makan ini deh, makan fettuccine deh. Nanti aja sih, sore aja deh aku nge-GoFood aja, bisa ditunda nak, seperti itu. Atau beli sepatu, atau beli baju, dan lain sebagainya. Lalu 4, contoh kebutuhan jasmani. Contoh kebutuhan jasmani coba dilihat itu ada di ini nih. Ada di halaman 145-146. Kebutuhan jasmani contohnya tempat tinggal, dan makan. Bedanya dengan rohani ya, Miss. Kenapa? Contohnya aja ya. Iya, contohnya aja. Kalau Miss pas lagi lihat di soal latihan, nanti kalian lihat lagi ya soal latihan kalian. Karena banyak yang Miss ambil. Kalau kalian nemu, ini ada nih, karena bisa jadi itu soal yang keluar. Miss ambil banyak. Terus faktor yang mempengaruhi kebutuhan ini di soal latihan kalian juga. Ya, di soal latihan kalian nanti cari faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Apa aja sih kemarin kan keluar ya di soal ujian faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nomor 5 ada di 146-147. Misalkan gini, berikut ini yang tidak termasuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Misalnya tempat tinggal, pendidikan, usia, sama apa gitu misalnya ya. Nah, berarti kan jawaban yang D, anggaplah seperti itu ya. Jadi kalian cukup menyebutkan. Lalu nomor 6 dan 7 ini ada di soal latihan juga. Kemarin masih ada yang salah di UT. Substitusi itu pengganti, nak. Contoh, nggak ada sepatu pakai sendal. Nggak ada pulpen pakai pensil. Tidak ada jas hujan pakai payung. Terus nggak ada sendok pakai garpu. Nggak ada piring pakai mangkok. Kalau yang komplementer yang melengkapi, misalnya celana dengan baju, terus celana dengan rok, meja dengan kursi, TV dengan remote TV, bantal dengan guling, hordeng dengan jendela, itu kan melengkapi ya, seperti itu. Nah, jadi saling melengkapi. Nomor 8, nomor 9, ini ada di soal latihan kalian. Tentang kelangkaan itu kalau kebutuhan kita ternyata nggak sebanding dengan ketersediaan barang ataupun jasa. Ibaratnya gini, kita butuh 100 piece, tapi yang
tersedia cuma 70, kurang ya. Atau kita butuh 100, yang tersedia cuma 50, itu kurang. Terjadi kelangkaan. Maka kalau terjadi kelangkaan harganya lebih mahal. Karena apa? Mau nggak mau kita jadinya beli mahal atau enggak tetap dibeli karena kita butuh, seperti itu. Nah, benda produksi ini kayak cat, terus papan, terus triplek, kayu, dan lain-lain. Tapi kalau benda konsumsi yang kita gunakan, yang kita pakai, makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu nomor 10, tindakan ekonomi ada rasional dan irasional. Rasional yang dipikirkan dulu, irasional yang tidak pakai dipikirkan dulu. Jadi ya udah apa aja dibeli gitu, walaupun nggak butuh tapi dibeli. Lalu skala prioritas, ini soal latihan kalian, nak. Ini di soal latihan skala prioritas, misalkan kalian punya uang 500.000. Punya uang 500.000, kalian pengen beli sepatu. Tapi ternyata kalian juga punya utang sama teman 500.000. Berarti mana yang harus didahulukan? Utangin dulu. Bayar utang dulu ya, bayar utang dulu baru beli barang yang kita inginkan atau kita butuhkan. Jadi skala prioritas itu apa sih, Miss? Mana yang lebih penting? Mana dulu nih yang lebih penting? Atau kalian ke mall bawa duit 200.000. Kalian kolektor Hot Wheels. Tapi kalian lapar juga. Kalian lapar nih. Aduh, aku lapar dari pagi belum makan. Tapi cuma bawa duit 200.000, tapi itu Hot Wheels-nya lagi bagus-bagus banget. Nah, mana nih yang kalian dahulukan? Berarti harus mendahulukan makan ya. Makan. Dahulukan makan, baru beli Hot Wheels, seperti itu. Jangan udah biar apa-apa aku puasa, aku sampai besok baru makan, yang penting aku dapat Hot Wheels. Gitu jangan ya, karena itu berarti kalian bukan skala prioritas tuh si makan. Lalu nomor 12, contoh faktor produksi modal. Contoh faktor produksi modal ada di faktor produksi modal kayaknya nih soal latihan deh. Contoh faktor produksi modal. Seingat Miss ini ada, nak. Ya, ini ada di sini di di soal latihan. Terus, tadi tentang tindakan ekonomi, nak. Tentang tindakan ekonomi, berarti kalau tindakan ekonomi meliputi kegiatan dari produksi dulu, distribusi sampai konsumsi. Ya, diingat nih. Tindakan ekonomi juga termasuk di dalamnya ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau misalnya kayak memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, itu bukan tindakan ekonomi. Karena tindakan ekonomi itu adalah membuat produk, menyalurkan produk, menghabiskan nilai guna produk. Seperti itu ya. Kalau dapat keuntungan itu nggak termasuk di dalam tindakan ekonomi ya. Oke, terus faktor produksi modal, terus latihan, terus juga ada di sini. Tentang modal ada di 165-166. Tandain ya, 165-166. Terus contoh distribusi langsung nih soal latihan kalian. Distribusi langsung contohnya kayak beli bakso ke abang bakso, mie ayam, ketoprak, gado-gado, soto mie, apalah segala macam yang kita langsung ketemu sama penjualnya, itu namanya distribusi langsung. Lalu nomor modal kita suruh jelasin, Miss. Enggak. Modal. Enggak. Itu apa contohnya? Contoh faktor produksi modal kayak misalnya mesin cuci, cangkul, mesin jahit. Kalau mesin cuci kan yang kalau mau buka laundry ya, dia harus punya mesin cuci dulu. Nggak mungkin kan laundry pakai tangan, cuci tangan. Cucinya pakai tangan gitu. Lama nanti. Capek. Terus padahal kan orang pengen nge-laundry karena biar cepet ya, malah cucinya pakai tangan, kelamaan, keburu ini Belanda datang lagi. Lalu alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya. Coba cari ada di halaman berapa itu. Berdasarkan
ke proses pembuatannya. Ini ada di soal latihan kalian juga. Dan materinya ada di 148, 149. Ya, 148, 149. Apa sih, Miss? Ini proses pembuatannya dari bahan mentah setengah jadi sampai menjadi barang jadi. Contoh, mau buat pakaian, barang mentahnya atau bahan mentahnya adalah bisa benang ya, bisa benang. Benang terus jadi kain, baru jadi pakaian, bisa jadi baju, celana, kerudung, dan lain-lain. Lalu, mana lagi nih? Prinsip ekonomi produksi. Prinsip ekonomi produksi di halaman 158. Miss, yang tadi proses pembuatan tuh ada di halaman berapa, Miss? Kenapa? Yang proses Sorry. pembuatannya. Ini harga keseimbangan belum ya? Harga keseimbangan, ini nanti kalian membaca kurva. Jadi baca kurva ya. Harga keseimbangan itu kan ada titik tengah tuh. Harga keseimbangan apabila jumlah permintaan sama penawaran totalnya sama. 30, 30, 20, 20, 50, 50, pokoknya sama antara permintaan sama penawaran. Itu namanya harga keseimbangan. Lihat nanti ya di ini, di atau buka 183 kalau nggak salah. Coba buka deh. Di situ ada kurva. Buka halaman 183. Halaman 183 ada bentuk kurva ya. Kalau ditanyanya kayak gini, harga keseimbangannya berapa? Harga keseimbangannya adalah 3.000 dan total barangnya 30. Seperti itu. 30. Harganya ya, kalau ditanya harga berarti harganya 3.000, jumlah barangnya 30. Oke, lanjut 17, nilai guna suatu barang. Nilai guna suatu barang itu ada di 162. Nilai guna suatu barang di halaman 162. Lalu 18, ini ada di soal latihan, faktor produksi asli di soal latihan. 19, kegiatan utama distribusi. Kegiatan utama distribusi, lihat halaman 167. Kalian akan mengurutkan, ya, mengurutkan kegiatan distribusi. Mulai dari pembelian sampai pengangkatan dan pengangkutan. Nanti lihat mana di antara A, B, C, D yang benar-benar urutannya benar gitu loh. Mulai dari pembelian sampai pengangkutan itu. Itu kita harus hafalin semuanya atau maksudnya kita harus hafalin penjelasannya juga apa Enggak, cukup ini aja. Kamu hafalin dari pembelian, terus pemilahan dan pengelompokan, pembungkusan dan pengepakan, penggudangan, pengangkatan dan pengangkutan. Udah gitu doang, Nak. Kalau biar gampang, kalian bikin arah panah aja. Pembelian, arah panah apa, arah panah apa sampai akhir. Ya, biar gampang. Lalu 2021, badan-badan distribusi, buka halaman 168. Badan distribusi pelajari 1 sampai 5 saja, mulai dari agen sampai eksportir. Nanti Miss akan berikan soalnya penjelasan. Kalian memilih apakah itu agen, makelar, eksportir, importir, kayak gitu. Ya. Untuk nomor 2021. Lalu 22, faktor ekonomi yang menentukan konsumsi, ini soal Yuti kemarin, ada di halaman 171. Oke ya. Itu nanti bisa penjelasan. Enggak penjelasannya, Nak. Tapi poin-poinnya aja. Ya, poin-poinnya aja. Misalkan gini, berikut ini yang tidak termasuk faktor ekonomi yang menentukan konsumsi. Berarti satunya itu salah dari 4, yang 3 benar, 1 salah. Seperti itu ya. Lalu nomor 23, 24, lihat yang halaman ini nih. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk nomor 24, kalian tandai 175, 176. Nomor 24. Nomor 23-nya 178, 179.
Itu Oke, kita ini itu juga kita sama, sebutkan nanti aja, nggak usah disebutkan dong. dijelasin. Oh, sebutkan doang. Oke. Betul, betul. Miss, tadi 138, 139 apa, Miss? 139. 178, 139 tadi mana, Miss? Oh, ini yang penawaran. Oh, Ya. Oke, lanjut ya ke nomor 25, menentukan fungsi pasar. Fungsi pasar ini ada di halaman 185. Fungsi pasar yang ada 3 itu. Oke, sudah. Apa Miss tadi, Miss? Hah? Tadi apa? Fungsi pasar. Terus saya. Yang fungsi pasar Oh, fungsi halaman pasar. 185. Iya. 185. Lalu 26, jenis pasar berdasarkan jenis barangnya masih di 185 yang bawah. Ada pasar barang konsumsi dan produksi. Kalau konsumsi, apa yang kita makan, apa yang kita kenakan atau kita gunakan. Makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Kayak misalnya apa nih? Pasar khusus ikan, pasar daging, pasar kambing, supermarket, dan lain-lain. Kalau kayak pasar produksi ini sebenarnya sih yang menyediakan tenaga kerja ya, kayak suster atau babysitter ya. Babysitter itu kan ada yayasannya biasanya. Nah itu mereka yang menyalurkan ke para bos-bosnya. Ini kami punya babysitter, kualifikasinya atau spesifikasinya seperti ini. Nanti mereka yang menyalurkan. Oke, lanjut ya. Pasar berdasarkan waktu penyelenggaraan soal UT. Ada pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nanti Miss kasih contoh begini. Ini contoh soal ya. Berdasarkan waktu penyelenggaraannya, pasar Tebet merupakan jenis pasar. Apa pasar Tebet? Harian. Pasar harian. Betul. Kalau PRJ atau Jakarta Fair? itu tahunan ya. Kalau pasar yang diadakan setiap hari Jumat, pasar mingguan ya. Udah tahu berarti ya, harian, mingguan, bulanan, tahunan. Oke, 28, ciri pasar persaingan sempurna halaman 187. Nanti ini bentuknya kayak gini persis, nomor. Jadi kalian memilih, berikut ini manakah yang merupakan, misalkan gitu ya, yang merupakan ciri pasar persaingan sempurna. Misalkan 1, 2, 3 itu jawabannya. Seperti itu ya. Terus lanjut, 29, ini contoh pasar oligopoli. Contoh pasar oligopoli, hanya contohnya. Berarti kalau ngomongin contoh oligopoli, yang ini 188. Misalnya deterjen, shampoo, sabun, lotion, dan lain-lain. Boleh kita cari di Google, Miss? Nanti kan Miss yang iniin, Miss yang ngasih soal. Oh. Miss yang kasih soal. Kalau di option, begini kalau di option ya. Berikut ini yang termasuk contoh pasar oligopoli. A, pasar deterjen. B, misalnya pasar pelumas atau ini ya, oli ya. C, kereta api. D, misalnya operator telekomunikasi. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Deterjen. Lihat lagi, lihat. Ampun, aku lihat 2 poli. Oligopoli. Lihat halaman 188 ya. Jangan sampai salah tuh. Oligopoli contohnya adalah merek deterjen. Oke, terus yang terakhir, ciri pasar duopsoni. Nih. Hanya yang duopsoni ciri-cirinya aja, Nak. Ada banyak penjual, 2 pembeli, harga ditentukan oleh pembeli, kedua pembeli saling bergantung.